Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi di video learning kali ini untuk mata kuliah Teknik Formulasi dan Produksi Biofarming, tepatnya di pertemuan ke-13, di mana kita akan membahas tentang delivery atau cara mengaplikasikan produk microbial pesticide. So, apa saja yang akan kita bahas di video learning kali ini? Kita akan mengawali pembahasan dengan melihat bagaimana cara menentukan metode dan waktu delivery. Apa saja pertimbangannya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang ada berapa jenis metode delivery yang bisa kita gunakan ketika kita mau mengaplikasikan microbial pesticide. Dan selanjutnya, pembahasan akan lebih menjurus atau spesifik pada masing-masing jenis metode delivery, mulai dari seed mediated, kemudian ada soil or root mediated, ada foliar delivery, dan yang terakhir nanti ada metode multiple delivery. Masuk ke pembahasan pertama, kita akan lihat apa sih sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mau menentukan metode aplikasi atau bagaimana cara kita memberikan produk microbial pesticide di lapangan terutama ya. Dan ternyata pertimbangan utamanya itu ada 3. Diawali dengan pertimbangan tentang efektivitas, di mana kita harus memastikan bahwa metode aplikasi yang akan kita gunakan itu sesuai dengan karakter dari hama atau patogen target. Sederhananya, kita bisa memastikan apakah hama atau patogen tersebut adalah jenis hama yang ada di tanah atau ada di bagian atas tanaman. Karena ketika lokasinya berbeda, maka metode aplikasi yang sesuai juga akan berbeda. Nah, ini akan menentukan apakah metode aplikasi yang kita gunakan akan efektif atau tidak. Berikutnya, kita akan mempertimbangkan terkait akurasi. Di sini kita melihat kesesuaian antara tipe formulasi dari kita punya microbial pesticide dengan mekanisme pengendalian yang diharapkan untuk muncul. Nah, artinya kalau kita menginginkan misalnya mekanisme pengendalian yang muncul pada perlindungan benih, maka kita harus menggunakan tipe formulasi misalnya cair atau bubuk. Kita tidak bisa menggunakan tipe formulasi minyak misalnya, karena akan menghambat imbibisi daripada benih itu sendiri. Atau jika kita ingin mengaplikasikan di daun, maka kita harus juga memastikan bahwa formulasi dari microbial pesticide-nya cocok untuk diaplikasikan di permukaan daun, sehingga tidak bisa menggunakan misalnya formulasi powder atau formulasi tepung misalnya. Harus menggunakan formulasi yang cair atau yang berbasis liquid misalnya, untuk memastikan bahwa dia akan bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah aspek persistensi. Nah, persistensi ini maksudnya apa? Kita tidak cuma sekedar memberikan produk microbial pesticide itu ke tanaman, tapi juga kita harus pastikan bahwa produk kita itu bisa bertahan lama, sehingga kita tidak perlu tuh sering-sering memberikan. Ya, karena kalau setiap 3 hari sekali harus ngasih microbial pesticide pasti membosankan sekali, gitu, akan ribet sekali. Nah, kalau kita bisa memastikan bahwa tipe formulasi dari produk microbial pesticide kita sesuai dengan karakteristik tempat aplikasinya, maka kita akan bisa mendapatkan aplikasi yang akan persisten untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin mengaplikasikan di daun, maka gunakan formulasi yang berbasis minyak, oil in water, atau bisa juga menggunakan formulasi yang mengandung surfaktan atau deterjen, sehingga dia bisa menempel lebih lama di permukaan daun, terutama daun-daun yang punya tekstur permukaan yang licin, misalnya. Jika tadi kita membahas metodenya, maka sekarang kita lihat terkait dengan waktu pemberiannya atau delivery time. Nah, waktu delivery ini biasanya kita tentukan berdasarkan aspek apa? Aspek stadia pertumbuhan di mana tanaman inang itu diserang oleh patogen atau hama, dan bisa juga mempertimbangkan
nature dari target OPT-nya. Artinya kapan sih si OPT ini menyerang tanaman kita. Nah, jika kita kerucutkan berdasarkan delivery time, sebagian besar aplikasi microbial pesticide itu justru diberikan pada awal tanam. Ya, biasanya pada fase-fase awal pertumbuhan seperti sebelum tanam, fase pembibitan, atau di fase pertumbuhan vegetatif awal. Nah, ini yang kemudian juga dilakukan oleh Pandey dan Gupta dalam studinya, di mana Pandey dan Gupta memberikan Pseudomonas itu sebelum tanam dengan cara soil drenching, seed priming, dan juga root tipping. Nah, ini ternyata menghasilkan efektivitas yang tinggi terhadap pertumbuhan tanaman tomat itu sendiri. Nah, selain early growth, microbial pesticide juga mulai banyak digunakan untuk mengantisipasi kejadian serangan OPT selama fase pasca panen. Jadi biasanya setelah tanaman atau buah dipanen atau selama masa penyimpanan biasanya kita juga memberikan microbial pesticide untuk mengantisipasi terjadinya infeksi selama masa penyimpanan atau selama pasca panen. Dan ini yang dilakukan oleh Biasi et al. Ya, Biasi dan teman-temannya, di mana Biasi ini merendam buah apel menggunakan suspensi jamur M. fructicola sebelum nanti apelnya disimpan di cold storage. Nah, ini bisa mengantisipasi serangan patogen pada buah apel selama masa penyimpanan. Berikutnya yang akan kita lihat adalah jenis dari metode delivery. Nah, di sini kita akan fokus pada 4 pilihan metode delivery untuk produk-produk microbial pesticide. Ya, jadi ini kita pisahkan berdasarkan klasifikasi, ada produk microbial pesticide, nanti ada juga yang misalnya pestisida nabati. Karena keduanya itu punya karakteristik yang berbeda sehingga pilihan metodenya juga akan berbeda. Nah, kebanyakan microbial pesticide itu dapat diaplikasikan melalui 4 pilihan metode. Mulai dari aplikasi lewat benih, ya, misalnya dengan seed coating atau seed priming. Kemudian ada aplikasi melalui tanah ya atau media tanam atau bisa juga lewat akar. Nah, biasanya ini bisa dilakukan dengan soil drenching atau root dipping. Nah, kedua metode ini banyak digunakan atau dimanfaatkan terutama jika patogen yang menyerang atau OPT yang menyerang adalah tipe patogen atau OPT tular tanah. Nah, ini sering banget menggunakan dua metode ini, terutama jika serangan itu juga terjadi di awal tanam atau di fase-fase awal pertumbuhan tanaman, sehingga diharapkan bisa menjadi upaya prevention atau pencegahan terjadinya penyakit. Metode yang ketiga adalah foliar delivery. Nah, kalau tadi seed dan soil atau root itu biasanya diberikan di bagian bawah tanaman, ya, terutama kecuali seed ya. Foliar delivery itu fokus pada aplikasi di daun. Nah, jadi biasanya dilakukan dengan cara penyemprotan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengantisipasi OPT-OPT yang memang nature-nya menyerang lewat daun atau menyerang di daun. Nah, kemudian ada juga beberapa studi yang menyarankan atau merekomendasikan bahwa kita jangan cuma menggunakan satu metode saja. Jadi kalau bisa dikombinasikan supaya mendapatkan efektivitas yang lebih optimal. Sehingga kemudian muncul istilah multiple delivery system, di mana kita bisa menggabungkan lebih dari satu metode delivery. Misalnya kita menggabungkan antara soil dengan root, atau kita menggabungkan antara soil dengan foliar misalnya. Sehingga nanti efektivitas yang dihasilkan akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan satu metode saja.
Mari kita lihat lebih detail ke masing-masing metode. Ya, kita mengawali dengan seed mediated delivery. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa aplikasi melalui benih bisa kita lakukan dengan dua cara. Ada namanya seed coating, ya, di mana kita melapisi benih dengan polimer tertentu yang kita sudah berikan microbial pesticide. Jadi kalau coating itu artinya microbial pesticide itu tidak cuma sendiri, tapi ada tambahan bahan lain yang biasanya adalah polimer yang tujuannya nanti membentuk semacam gel, ya, semacam gelifying agent, ya, atau dia sifatnya nanti akan memadat. Nah, jadi kalau dilihat ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ya, jadi ada biopolimer, biasanya bisa dari polysaccharide atau bisa jadi alginat atau macam-macam, ya. Kemudian baru ditambahkan dengan microbial pesticide-nya, apakah bakteri, jamur, atau seperti ini misalnya PGPR. Baru kemudian nanti ini akan diberikan ke benih sehingga nanti benihnya akan memiliki lapisan. Nah, lapisan inilah yang kemudian akan melindungi benih dari OPT, ya. Nah, ini juga yang dilakukan, metode ini digunakan oleh Cortez Rojas dalam studinya, di mana dia menggunakan suspensi jamur trichoderma, ya, yang dicampur dengan pektin dan gelatin. Nah, ini jadi mirip, nanti bentuknya akan jadi seperti agar-agar yang dipakai untuk melapisi benih padi sehingga lebih tahan terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Dengan seed coating, kalau seed priming itu tidak memanfaatkan yang namanya polimer. Ya, jadi seed priming itu kita hanya merendam benih dengan microbial pesticide. Kemudian kita inkubasi dalam kondisi lembab sehingga terjadi proses yang namanya inokulasi atau proses imbibisi. Ya, jadi kalau kita lihat ilustrasinya kira-kira seperti ini. Nah, jadi dia direndam di dalam kultur. Kemudian kultur ini setelah kita rendam, benihnya akan dikeluarkan, kemudian kita akan inkubasi biasanya menggunakan moist chamber selama 1 malam sehingga nanti dia akan berkecambah. Jadi nanti akan terlihat apakah microbial pesticide yang kita berikan itu mengganggu perkecambahan atau tidak. Nah, metode ini digunakan oleh Das et al. Di studinya tahun 2023 di mana dia menggunakan campuran mikrobial pesticide yang mengandung Trichoderma harzianum dan Pseudomonas fluorescens dalam bentuk formulasi bubuk di mana bubuk yang sudah dilarutkan kemudian direndam ke benih padi, ya, sehingga benih padinya itu jadi lebih tahan terhadap penyakit sheet blight. Metode berikutnya yang akan kita bahas adalah soil mediated delivery. Nah, soil mediated delivery ini dapat dilakukan dalam dua cara, namun masih dikelompokkan sebagai soil treatment, di mana microbial pesticide bisa kita berikan ke media tanam atau di sekitar perakaran tanaman dengan cara kita menyiramkan kultur atau suspensi microbial pesticide ke media tanam, atau kita bisa juga mencampurkan dalam bentuk kering ke media tanam itu sendiri. Sehingga nanti ada istilah drenching dan ada juga istilah mixing, ya. Biasanya mixing ini lebih banyak dipakai untuk formulasi-formulasi kering seperti formulasi bubuk, granules itu lebih banyak pakai mixing. Sedangkan formulasi cair biasanya lebih prefer untuk diberikan dengan metode penyiraman atau drenching ke media tanamnya. Nah, untuk soil drenching sendiri, kita bisa melihat aplikasinya pada studi yang dilakukan oleh Abdul Kader, ya, di tahun 2023, di mana dia menggunakan suspensi Pseudomonas fluorescens beserta Bacillus subtilis yang disiram ke lahan penanaman gandum. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejadian penyakit pada gandum selama ditanam di lahan. Nah, sedangkan untuk proses mixing sendiri atau metode soil mixing itu digunakan oleh Zhang et al. Di tahun 2018, di mana dia memanfaatkan kompos kandang ayam, ya, menggunakan kompos kandang ayam untuk dicampurkan ke trichoderma, ya, ini pada saat sebelum tanam.
Ini agak sedikit ada miss sedikit ya. Jadi diaplikasikan sebelum tanam dengan cara mencampurkan inokulum trichoderma dalam bentuk formulasi bubuk ya dengan kompos. Nah, setelah itu baru dicampurkan ke tanah, baru tanahnya digunakan untuk menanam tanaman dalam studi ini. Metode lainnya adalah root mediated delivery yang biasanya dilakukan dengan cara apa? Simple, hanya melakukan root dipping ya, jadi pencelupan akar tanaman. Nah, root dipping ini biasanya bisa kita lakukan pada tanaman yang masih muda atau pada bibit biasanya. Nah, di sini kita mencelupkan akar tanaman di dalam suspensi kultur microbial pesticide selama durasi tertentu. Dan formulasi yang paling banyak digunakan dengan atau diaplikasikan dengan cara root dipping rata-rata adalah formulasi kering seperti formulasi bubuk, kemudian wettable powder atau wettable granul ya, sehingga dia harus dilarutkan dulu dalam air baru kemudian bisa kita gunakan untuk mencelupkan akar. Nah, selain formulasi kering, ada juga beberapa formulasi cair yang bisa juga diaplikasikan melalui root dipping. Yang nggak bisa menggunakan root dipping adalah formulasi yang memiliki kandungan minyak atau oil in water emulsion misalnya, atau formulasi-formulasi yang sifatnya emulsified, jadi ada pengentalan. Nah, ini biasanya tidak begitu disarankan karena relatif sulit untuk melarutkan. Nah, studi dari Carlucci dan teman-temannya di tahun 2022 menggunakan metode root dipping ini untuk mengaplikasikan Streptomyces albidoflavus ya pada tanaman fennel atau adas ya. Nah, di sini pencelupannya dilakukan selama 30 menit. Nah, root dipping ini memang disarankan tidak dilakukan terlalu lama karena beresiko menyebabkan busuk pada akar. Sehingga memang biasanya durasi perendamannya itu berkisar maksimal hanya sampai batas 1 jam atau bahkan kurang dari 30 menit. Karena biasanya suspensi yang digunakan itu sudah mengandung populasi mikroba dalam jumlah yang cukup tinggi. Sehingga mudah untuk bisa menginfeksi atau menginokulasi akar tanaman. Metode berikutnya yang akan kita bahas adalah foliar delivery. Nah, kalau kita mengaplikasikan microbial pesticide lewat daun, satu-satunya cara hanya dengan cara penyemprotan atau kita kenal dengan istilah foliar spray. Nah, foliar spray ini dapat digunakan untuk berbagai jenis formulasi, ya, bisa formulasi kering, bisa formulasi cair juga, formulasi emulsified juga oke, ya, bisa diaplikasikan melalui daun. Hanya saja yang perlu diingat adalah aplikasi menggunakan metode foliar spray biasanya ditujukan untuk OPT-OPT yang memang memiliki habitat atau menyerang tanaman melalui permukaan daun. Nah, sehingga memang tidak ada pilihan lain yang dilakukan selain menggunakan metode penyemprotan langsung pada permukaan daun. Seperti yang dilakukan Fu et al. Di tahun 2020, di mana Fu dan teman-temannya ini menyemprotkan suspensi kultur Bacillus sp ke daun pada bibit tanaman tomat karena ada resiko bahwa tanaman tomat itu bisa diserang penyakit layu bakteri di mana gejalanya selalunya muncul di wilayah daun atau di area daun. Sehingga memang akan lebih efektif ketika Bacillus ini diaplikasikan melalui foliar spray. Dan biasanya penggunaan foliar spray itu bisa dilakukan beberapa kali. Jadi tidak hanya sekali saja. Dan biasanya juga bisa dilakukan sejak tanaman masih berusia relatif muda hingga nanti tanaman memasuki fase generatifnya. Dan metode terakhir yang kita bahas adalah multiple delivery system, di mana metode ini kita mengkombinasikan lebih dari satu metode aplikasi. Kita bisa lakukan secara bersamaan atau bisa juga terpisah. Artinya misalnya
kita menggunakan soil drenching dan foliar spray. Oh, soil drenching dilakukan sebelum tanam, foliar spray dilakukan selama fase vegetatif atau selama fase generatif. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Atau dilakukan secara bersamaan juga bisa. Artinya kita melakukan soil drenching atau soil mixing selama fase vegetatif awal, at the same time kita juga melakukan foliar spray. Nah, jadi baik terpisah ataupun secara bersamaan ketika kita menggabungkan lebih dari satu metode aplikasi, maka kita bisa menganggap atau mengklasifikasikan itu sebagai metode multiple delivery. Metode ini banyak dilakukan, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kerja atau performa dari biokontrol atau microbial pesticide seperti yang dilakukan oleh Abdul Qadir di tahun 2023. Nah, di sini Abdul Qadir itu mengaplikasikan melalui dua cara, ya, secara bersamaan, tapi yang diaplikasikan berbeda ternyata. Jadi di awal tanam itu mengaplikasikan 4 spesies, ya, ada Pseudomonas, ada Bacillus, dan ada 2 mycorrhiza lewat soil drenching, jadi menyiram pada media tanam. Nah, di saat yang bersamaan ternyata Abdul Qadir juga memberikan biokontrol, yakni Trichoderma harzianum dan Pseudomonas fluorescens lewat daun. Nah, karena memang di sini tujuannya adalah untuk mengantisipasi kejadian penyakit pada gandum selama di lapangan, di mana gandum itu rentan terhadap penyakit baik pada daerah perakaran maupun pada bagian atas tanaman seperti daun ataupun malai atau buahnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan delivery dari microbial pesticide. Semoga adik-adik dapat mengambil manfaat, mengambil informasi yang diberikan, ya, mudah memahami informasi yang diberikan. Feel free jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada saya atau bisa juga melalui komen. Terima kasih, ditunggu masukannya. Sampai ketemu di video learning di mata kuliah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.